banget suasananya ya. Tegang, jangan tegang-tegang itu, santai aja. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cek dulu sudah memenuhi syarat belum. Ranting, ketua ranting ada berapa? Coba angkat tangannya. Yang ranting atau yang mewakili, pokoknya dari ranting sudah ada 15. Udah ada? Udah ada 15, tolong di absen. Nggak boleh pulang. Betul, harus forum. Daerah sini, sebelah sini 5, sebelah sini yang ranting ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah sana 12, 13, 15. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat ranting. Alhamdulillah ya. Mohon kesabarannya karena ini adalah forum tertinggi buat kita semua. Tidak ada yang tidak berseragam? Tidak ada ya, semua sudah berseragam. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman anggota IBI Kota Bandung di bawah pimpinan Bu Indar, semua disiplin memakai seragam. Tidak ada yang tidak memakai seragam. Artinya ini sudah memenuhi buat kita melakukan sidang. Baik, yang kami hormati Ibu Indar, kami cintai selaku Ketua PCIB Kota Bandung periode 2019-2023 yang alhamdulillah pengabdiannya sudah 15 tahun. Alhamdulillah ya, berarti di bawah saya sudah 7 periode, berarti 35 tahun. Mudah-mudahan kita walaupun sudah Bu Indar masih tetap ya mengabdikan untuk ikatan bidan kita yang tercinta ini. Teman-teman, terutama Ibu Ketua Ranting, teman-teman pengurus harian yang kayaknya ini semuanya udah mau resign ya Bu ya, tapi jangan resign Bu ya, masih tetap kita dukung ya IBI tercinta kita ini. Alhamdulillah kita berkumpul di ruangan yang sangat nyaman ini untuk sama-sama kita mengikuti musyawarah Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Bandung yang ke-8. Dan teman-teman harus maklum bahwa forum Muscap ini adalah forum tertinggi buat kita bermusyawarah. Inti dari Muscap ini adalah tidak semata-mata memilih pengurus, yang paling penting adalah mengevaluasi hasil kerja pengurus tahun 2019-2023, kemudian menyempurnakan apa yang nanti belum dilaksanakan untuk dilaksanakan oleh kepengurusan yang berikutnya. Selain itu, kita juga nanti akan disidang. Sidang itu akan dibagi menjadi 4 sidang pleno. Yang pertama adalah kita sepakati tata tertib dari musyawarah ini. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Ketua Bu Indar. Berikutnya kita semua nanti akan memilih pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu terdiri dari 5 orang, 2 orang dari PC, 3 orang dari ranting. Siapapun yang berminat dipersilahkan nanti mengangkat tangan siapa yang akan memimpin sidang. Nanti sidang akan diambil alih oleh pimpinan sidang. Kemudian sidang berikutnya, sidang yang kedua adalah penyampaian pertanggungjawaban oleh pengurus yang lama, pengurus 2019-2023, dan nanti akan disimak ditanggapi oleh ranting. Karena Muscap itu merupakan forum tertinggi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja periode 1 periode 5 tahun
untuk cabang. Nanti berikutnya ada musran. Musran nanti akan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan di ranting. Ya, jadi itu secara berjenjang. Nah, mudah-mudahan di Kota Bandung sudah pramuscap, sudah tidak, sehingga nanti pada saat pertanggungjawaban tidak ada lagi hal-hal sepele yang akan dipertanyakan. Tetapi kalau ada hal-hal yang krusial yang harus dipertanyakan, silahkan nanti dipertanyakan. Ya, jadi jangan ragu-ragu karena ini adalah semuanya kita bicarakan di dalam gedung. Sesudah keluar dari gedung ini selesai muscap, tidak ada lagi yang harus diperdebatkan. Jadi di sini saatnya kita berdiskusi, apa yang tidak sepaham kita sepakati, kita selesaikan, itu intinya. Ya. Selanjutnya sidang pleno berikutnya adalah sidang pleno untuk menyampaikan garis besar hasil rakernas, di mana nanti akan menjadi acuan bagi pengurus yang baru, ya, selama 5 tahun. Ya, itu. Dan yang terakhir mungkin ini yang teman-teman pasti tunggu semua, terakhir adalah kita ada sidang yang untuk melakukan pemilihan kepengurusan yang baru. Saya ingin sampaikan terutama kepada ranting, ya, dan ranting yang pastinya sudah mendapatkan mandat dari anggotanya, karena calonnya sudah terpampang, itu ada 7 orang sesuai dengan juklak. Alhamdulillah Kota Bandung taat juklak, ya. Juklak adalah calon minimal 7, maksimal 12. Jadi sudah sesuai dengan juklak, sudah mengikuti aturan dari organisasi, ya. Terima kasih. Nah, berikutnya, kalau kita lihat di antara calon itu semuanya adalah terbaik, ya. Semuanya insya Allah akan mengabdikan dirinya buat kepentingan organisasi, ya. Nah, dalam hal ini ranting yang diamanahi oleh anggota untuk memilih kepengurusan itu tidak semata-mata memilih 1, tetapi 5 terbesar, karena kepemimpinan di profesi kita itu adalah kepemimpinan kolektif. Sekali lagi, kepemimpinan kolektif, tidak otoriter ketua. Jadi semua kesepakatan, semua kebijakan disepakati oleh 5 pengurus harian. Tetapi di antara yang 5 itu, tolong siapa yang menjadi leadernya, yang kira-kira nanti, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bindar, tapi kami ingin tekankan kembali bahwa seorang pemimpin itu di era sekarang tidak zamannya lagi otoriter, tetapi harus yang mempunyai setidaknya pemahaman tentang leadership, ya, dimana seorang pemimpin zaman sekarang itu harus ke atas, bisa ke pinggir, oke, ke bawah mengayomi, fasilitasi kepentingan anggota. Terutama kalau di Kota Bandung sering saya mendengar keluhan itu masalah perizinan, itu yang menjadi masalah, sulit sekali menembus juragan dinas kesehatan. Ya, saya sering menerima keluhan, kenapa sih Bu beda dengan kabupaten lain? Tapi di Kota Bandung itu menembus dindingnya itu susah banget gitu untuk perizinan. Harus kita tuh seolah-olah harus gimana ya bedanya? Harus tak meminta, taat segala macam itu ada. Dan yang saya sangat sedih, yang saya sangat sedih di Kota Bandung itu masalahnya adalah yang vokasi sudah tidak mendapatkan lagi izin praktek mandiri. Itu sangat sedih, padahal undang-undang kita jelas ya, nanti itu tahun 2027, tetapi Kota Bandung itu tidak diizinkan, harus profesi. Nah ini yang ya kita juga nggak bisa ya, gimana lagi, karena itu adalah aturan masing-masing kabupaten otonomi daerah. Nah mungkin tantangan buat teman-teman bahwa mari semuanya kita tingkatkan
kemampuan skill kita menjadi profesi. Itu saja ya. Jangan patah semangat, jangan pesimis, tapi mari kita maju bersama. Jadi nanti fasilitasi yang ketua yang baru itu dan pengurusnya memfasilitasi anggotanya untuk kita sama-sama meningkatkan kemampuan skill kita agar kita bisa maju bersama. Pasti bisa ya. Yang terpenting itu mari kita sukseskan workshop ini. Apa yang akan kita bicarakan hanya di ruangan ini. Sesudah keluar tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan ya. Mari kita dukung, apapun hasilnya nanti itu adalah pilihan kita terbaik. Jadi buat ranting, tolong kira-kira siapakah pimpinannya, ketuanya yang bisa tadi menurut Bu Indar itu apa Bu Indar? Mumpuni, kolaborasi, karena bisa kesini bisa humble ya, bisa memfasilitasi kita semua, jadi tidak takutlah berhadapan dengan para pejabat. Itu yang penting ya. Baik, karena kunci kita adalah harus bisa kita merapat ke dinas kesehatan karena ada peluangnya adalah di visitasi. Kalau kita bisa masuk ke lingkungan dinas kesehatan untuk menjadi anggota visitasi, insya Allah nanti legislasi bisa kita dipermudah. Mungkin itu bocorannya ya, karena di situ nanti kita kan harus akan memperjuangkan legislasi terutama bagi TPMD yang pindah. Nah itu TPMD di Kota Bandung gitu. Ada beberapa hal yang menurut saya itu nanti perlu diperjuangkan. Antara lain adalah persalinan, enam tangan dan sebagainya ya. Jadi mari kita cari kira-kira yang bisa memfasilitasi teman-teman semua. Itu saja. Mari kita ikuti sidang-sidang pleno ini dengan tertib, kemudian boleh hati panas tapi kepala dingin ya. Kalau misalnya kita meninggalkan ruangan jangan sekaligus ya, kalau ada yang mau sholat bergantian supaya nanti sesuai dengan quorum ya. Mari kita dengarkan nanti pertanggungjawaban, mari kita simak ya. Apa yang perlu pertanyakan saja, tapi dengan tertib, dengan mengangkat bendera. Semuanya sudah dapat perangkatnya, sudah didiskusikan ya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja, selamat bermusyawarah, semoga menghasilkan hal-hal yang terbaik buat kemajuan di Kota Bandung. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda kita, Bunda Mindrotina yang selalu membimbing IPI Kota Bandung. Beliau juga anggota IPI Kota Bandung. Sesudah menjadi Ketua IPI Provinsi Jawa Barat, masih selalu membimbing IPI Kota Bandung dan sampai sukses Bidan Derima juara 1 se-Indonesia tingkat nasional. Mohon aplaus yang meriah, karena tanpa bimbingan Bunda kita mungkin kita tidak bisa jadi juara, karena memang sulit Bidan Derima itu untuk menjadi anggota sangat sulit, apalagi iurannya. Terima kasih Bunda atas arahannya. Kepada Bunda kita, Bunda Mindrotina, perwakilan dari Ketua IPI Provinsi Jawa Barat, beliau memberikan arahan yang sangat luar biasa. Mohon dicermati, mohon dihayati, karena sebagai senior kita itu menjadi role model buat kita semua. Mana Bunda itu usianya masih berapa coba? 70 tahun ya Bun ya, tapi masih lincah. Mohon aplaus buat Bunda kita, Bunda.
Bunda dianggap 70 adanya Bunda, biar awet muda gitu, biar awet muda gitu ya Bunda. Untuk itu untuk memulai sidang pleno yang pertama, kita akan melakukan pemilihan pimpinan sidang musyawarah. Untuk itu kami meminta satu orang dari anggota IPI cabang Kota Bandung yang bersedia untuk menjadi ketua sidang musyawarah sementara. Coba acungkan jari siapa yang sanggup menjadi ketua musyawarah sementara. Mohon ngacungkan. Oke? Dan dibantu oleh 2 orang lainnya sebagai sekretaris dan anggota dari ranting. Silakan yang sudah bersedia mengacungkan tangan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih sudah menempati tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan SK nomor 002 SKIP Muscak 2002-2028 pimpinan Muscak cabang IPI Kota Bandung tahun 2025 pada sekretaris sidang terpilih. Dipersilahkan sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung nomor 002-SK-Muscak-Kota Bandung -5-2025 tentang pimpinan Muscak ke-8 Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung tahun 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang ke-8 Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Muscak Kota Bandung tentang pimpinan Muscak. Pertama, menetapkan nama-nama pimpinan Muscak ke-8 ini Kota Bandung sebagai berikut: Ketua Widani Sir AMD SKM, Sekretaris Dian Siti Awali SSTM KSBD, Anggota Ani Purwanti AMD. Kedua, menugaskan pimpinan Muscak ke-8 untuk memimpin jalannya Muscak sampai selesai sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil-hasil Muscak kepada ketua terpilih PCID Kota Bandung ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 28 Mei 2025 atas nama peserta Muscak ke-8 pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung, pimpinan musyawarah cabang, ketua, sekretaris, anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan tata tertib Muscak ke-8 Ikatan Bidan Indonesia IPI Kota Bandung 2023 sampai 2028. Bab 1 Muscak ke-8 IPI 2025. Pasal 1 Pengertian. Muscak merupakan wadah forum tertinggi organisasi Ikatan Bidan Indonesia tingkat kota, juga merupakan wadah konsolidasi serta pembinaan organisasi tingkat ranting dan anggota. Yang kedua, Muscak diselenggarakan 5 tahun sekali. Yang ketiga, Muscak diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar bab 5 pasal 12 dan anggaran rumah tangga bab 6 pasal 25. Yang keempat, Muscak terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah. Yang kelima, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pengurus cabang IPI PCIP Kota Bandung. Pasal 2, Muscak ke-8 PCIP Kota Bandung 2025 diselenggarakan di tempat Hotel Grand Cemerlang, Jalan Pasir Kaliki 45, Kota Bandung. Waktu tanggal 28 Mei 2025. Pasal 3, tugas Muscak. Yang pertama, pengesahan
quorum musab. Yang kedua, mengesahkan tata tertib musab. Yang ketiga, memilih dan mengesahkan pimpinan musab. Yang keempat, membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PCIB Kota Bandung periode 2018 sampai 2023. Yang kelima, menyusun dan mengesahkan Lesprad. Yang keenam, membahas dan mengesahkan perangkat organisasi. Yang ketujuh, memilih dan mengesahkan ketua cabang dan 4 pengurus harian pengurus cabang melalui peranan sistem pemilihan yang telah baku. Yang kedelapan, melantik ketua cabang dan 4 pengurus harian terpilih. Yang kesembilan, menyusun dan mengesahkan rekomendasi muscap. Pasal 4, peserta persyaratan kewajiban dan hak peserta. 1. Peserta muscap terdiri dari A, B, C, dan D. A. Pengurus cabang Kota Bandung. B. Pengurus ranting IB se-Kota Bandung 15 ranting, masing-masing 10 orang. 10 orang diwakili 1 suara. C. Peninjau. D. Undangan. Yang kedua, persyaratan peserta sidang organisasi membawa surat mandat, surat tugas dari pengurus ranting masing-masing mewakili. Kewajiban peserta sidang organisasi mengikuti acara pembukaan sidang organisasi, pembukaan dan penutupan muscap ke-8 IB Kota Bandung tahun 2020. Mengikuti seluruh sidang pleno organisasi, mengikuti sesi paralel pembahasan perangkat organisasi, mematuhi tata tertib sidang organisasi, mematuhi ketentuan tentang seragam organisasi. 4. Hak peserta serta berhak untuk mengikuti acara dan sidang sesuai penugasan dari masing-masing ranting dari 15 ranting. Sidang organisasi dan sidang ilmiah, sidang organisasi dan atau sidang ilmiah. Pasal 5, peninjau dan atau undangan. Pertama, peninjau adalah seorang yang membawa mandat yang diizinkan masuk ke sidang organisasi dalam rangka kaderisasi. 2. Undangan adalah seorang yang tidak membawa mandat yang diizinkan masuk ke dalam sidang organisasi dalam rangka kaderisasi. Yang ketiga, peninjau dan atau undangan tidak memiliki hak bicara dan hak suara. Yang keempat, peninjau dan atau undangan berkewajiban mematuhi tata tertib. Pasal 6 antara lain pimpinan muscap ke-8 IB cabang Kota Bandung. Yang pertama, pimpinan muscap berjumlah 1 orang. Pimpinan muscap terdiri dari 2 orang anggota pengurus cabang yang tidak mencalonkan diri pengurus harian periode 2003-2028. Yang kedua, 3 orang anggota putusan pengurus ranting IB Kota Bandung. Ketua dan sekretaris dipilih di antara 5 anggota terpilih yang bukan berasal dari pengurus cabang. Pasal 7, sidang muscap. Sidang muscap terdiri dari sidang pleno terbuka dan sidang pleno tertutup. Sidang pleno terbuka antara lain yang pertama, sidang pleno dengan agenda acara pembukaan muscap. Pada acara ini selain peserta wakil ranting dan anggota yang memiliki mandat juga dapat dihadiri undangan lain, pejabat setempat, organisasi profesi, organisasi wanita, petugas PKK, mitra kerja dan lain-lain. Yang kedua, pleno pada acara penutupan merupakan forum untuk menyampaikan hasil keputusan muscap. Pada acara ini dapat juga dihadiri oleh seluruh peserta. Sidang pleno tertutup. Sidang pleno tertutup
terdiri dari sidang ini hanya boleh diikuti oleh peserta yang membawa surat petugas atau mandat. Yang tidak mendapat surat mandat tidak boleh mengikuti sidang. Yang kedua, materi sidang merupakan materi intern dan spesifik organisasi IPI. Yang ketiga, peserta lain seperti undangan, pengurus yang hadir tetapi tidak mendapat penugasan dapat mengikuti namun tidak memiliki hak bicara. Yang keempat, sidang pleno tertutup dibagi menjadi A. Sidang pleno 1. Membahas dan menanggapi penyampaian quorum muscap, tata tertib muscap dan mengesahkannya. Yang ketiga, memilih pimpinan muscap terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dan mengesahkannya. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban pengurus cabang dan pengesahannya. Yang selanjutnya, sidang pleno kedua, sosialisasi dan internasionalisasi hasil kongres berupa perangkat organisasi, ADART, jumlah kode etik bidan Indonesia dan seluruh hasil kongres yang disahkan. Sidang pleno yang ketiga membahas, menanggapi dan mengesahkan hasil-hasil sidang komisi, membahas rancangan program kerja daerah berdasarkan Rastra IPI dan rencana kerja pengurus pusat IPI. Selanjutnya, sidang pleno keempat memilih ketua cabang dan pengurus harian PCIP Kota Bandung. Sidang pleno kelima, pembacaan hasil-hasil keputusan muscap. Selanjutnya, pelantikan ketua cabang dan pengurus harian PCIP terpilih. Yang ketiga, penutup muscap. Demikianlah tata tertib untuk mengikuti musyawarah cabang. Oh, maaf, untuk aturan tata tertib apakah setuju? Mohon angkat benderanya. Mohon dihitung semua setuju enggak? 15 ranting. Panitia? Ada 15 nggak? Cukup. Mohon maaf saya sudah. Terima kasih. Senang ya. Kepada Ibu Ketua ini Kota Bandung sebagai pimpinan sementara Muscap ini Kota Bandung, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sidang yang telah mengizinkan kami untuk memimpin sidang pleno musyawarah cabang IPI Kota Bandung. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Widaningsih, ahli media kebidanan sarjana kesehatan masyarakat sebagai ketua sidang. Ibu Dian Siti Awali, sarjana sains terapan magister kesehatan sebagai sekretaris, dan Ibu Ani Purwati, ahli media kebidanan sebagai anggota, Ibu Hajah Wani dan Ibu Hajah Wanti sebagai anggota. Selanjutnya kita akan mulai sidang pleno pertama. Sebelum memulai sidang pleno pertama, apakah seluruh peserta sudah menerima amplop berisi warna kuning untuk pernyataan bertanya? Sudah ya?
Kemudian apakah sudah menerima amplop berisi bendera warna hijau untuk pernyataan setuju dan warna merah untuk pernyataan menolak atau tidak setuju? Baiklah, apabila sudah menerima maka saya akan meneruskan sidang pleno ke-1 Musyawarah IBI Cabang Kota Bandung. Selanjutnya, pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang IBI Kota Bandung periode tahun 2018-2023. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program, tugas-tugas dan keuangan pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandung, serta pemaparan rekapitulasi dan analisa laporan pertanggungjawaban ranting oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandung. Untuk itu, kepada Ketua IBI Kota Bandung beserta seluruh pengurus harian dipersilahkan untuk menduduki tempat yang sudah dipersiapkan. Terima kasih tugas yang diberikan kepada saya sebagai Ketua IBI PC Kota Bandung yang lama periode 2018 sampai dengan 23 sorry maaf. Jadi pikirannya masih ke Bapak Ain tadi PDKT katanya ada bangunan tapi nggak bagus-bagus amat, sugan we angin yang harapan kepada IBI Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membaca paparan pertanggungjawaban Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku, organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang disingkat IBI Cabang Kota Bandung adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh anggota IBI dalam pelaksanaan fungsinya sebagai salah satu kekuatan sosial dan mempersatukan diri setiap anggotanya. Selain tujuan organisasi IBI sesuai dengan anggaran dasar IBI 2023-2028 bab 2 pasal 6, IBI bertujuan antara lain menggalang dana mempererat persatuan dan persaudaraan sesama bidan, organisasi perempuan dan pihak terkait untuk mencapai visi dan misi. Yang kedua, membina dan mengayomi anggota serta mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, terutama dalam tingkat kebidanan. Yang ketiga, berperan serta dalam pembangunan, terutama dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, meningkatkan martabat kedudukan bidan serta memberdayakan perempuan dalam masyarakat. Selain IBI Cabang Kota Bandung mempunyai visi dan misi antara lain. Visi di sini menjadikan organisasi profesi yang handal dalam mewujudkan bidan profesional berstandar global. Selain Kota Bandung mempunyai misi pula antara lain meningkatkan kekuatan organisasi berasas informasi teknologi disingkat IT. Yang kedua, meningkatkan peran bidan, meningkatkan peran IBI dalam penjaminan mutu pendidikan kebidanan. Yang ketiga, meningkatkan peran IBI dalam menjamin mutu pelayanan kebidanan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan stakeholder. Yang keenam, meningkatkan inovasi pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan. Slide. Tujuan ada di sini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum antara lain penyusunan pembuatan laporan kegiatan
Pengurus cabang IPI Kota Bandung tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Tujuan khusus antara lain sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di pengurus cabang IPI Kota Bandung, yang untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengurus cabang IPI Kota Bandung periode selanjutnya. Organ-organ tidak perlu saya sebutkan. Laporan pengurus cabang IPI Kota Bandung. Kesekretariatan, rencana strategis kesekretariatan. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, pengembangan sistem informasi manajemen pengurus cabang IPI Kota Bandung yang berbasis informasi teknologi. Yang kedua, meningkatkan kelengkapan perangkat organisasi. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola organisasi yang terencana, terlaksana, dan terevaluasi setiap tahun. Citra positif stakeholder dan masyarakat terhadap profesi pidana. Tata usaha di sini kegiatannya antara lain pengembangan sistem informasi manajemen bagi anggota IPI melalui pemanfaatan IT untuk manajemen organisasi melalui KTA online, SCTK, STR, dan CPD online. Yang kedua, meningkatkan kelengkapan sarana prasarana kantor pengurus cabang IPI Kota Bandung. Yang ketiga, dan seterusnya. Yang kelima, setiap tahun diselenggarakan peringatan hari ulang tahun IPI dengan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut dan selanjutnya. Pelayanan kontrasepsi gratis IPI kerjasama dengan DPPKB Bandung setiap tahun. Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai 114% Bunda kita sampaikan tadi oleh Kepala Dinas DPPKB oleh Ibu Kenny. Karena kemarin masih 70%, saya gaskan jadi 114%. Ajang sana kunjungan ke sesepuh IPI, acara puncak peringatan hari ulang tahun IPI yang memfasilitasi pelatihan midwifery update. Sementara midwifery update masih di pending dulu. Rumah tangga, anggaran kegiatan rumah tangga ini ada beberapa poin, antara lain saya baca yang sebagian saja. Membuat daftar inventaris alat rumah tangga PCB Kota Bandung. Yang kedua, mereka kebutuhan logistik bahan habis pakai dan inventaris, dan selanjutnya humas dan advokasi. Yang pertama, menyelenggarakan MOU dengan stakeholder atau mitra IPI, menghadiri pelaksanaan musyawarah ranting di seluruh Kota Bandung sebanyak 15 ranting periode 2018 sampai 2023. Yang kedua, pendataan bidang di ranting jumlah bidang aktif 1.551, jumlah ranting ada 15 ranting. Rekapitulasi data bidang berdasarkan jenjang pendidikan. Di 3 kebidanan ada 1.317, di 4 bidang pendidikan 55, sarjana kebidanan 101, pendidikan profesi bidang ada 179, dan selanjutnya. Rekapitulasi data bidang berdasarkan jenjang pendidikan. S2 bidang ada 27, S2 kesehatan masyarakat 2, S2 pendidikan ada 1, S2 hukum 3, S3 ada 3 orang. Data bidang berdasarkan kepegawaian dan tempat kerja. Bidang rumah sakit negeri, maksudnya di rumah sakit negeri, PNS 134, P3 40, PLUD 57, tenaga harian lepas 9. Bidang rumah sakit swasta tetap 257 orang bidang, honorer 45 orang bidang. Dinas Kesehatan PNS ada 4 orang, bidang puskesmas PNS ada 390 orang, PLUD 70 orang bidang. Institusi pendidikan negeri PNS 21 orang, institusi pendidikan swasta
tetap 55 orang pidana, kontrak ada 3 orang pidana, tidak tetap ada 4 orang pidana, PPMP murni aktif ada 231 orang pidana. Rekapitulasi jumlah pidana berdasarkan fasilitas kesehatan. Rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, RS dan puskesmas konek, puskesmas non perawatan, klinik utama, klinik pratama tertera. Pendataan bidang delima dan fasilitator bidang delima. Jumlah bidang delima ada 124. Jumlah bidang delima ada 104. Rekapitulasi pendataan bidan berdasarkan pelatihan, pelatihan PPG Doi, pelatihan midwifery audit, pelatihan aspeksia, pelatihan APM, pelatihan CTU, pelatihan HPB dan HMS, imunisasi, pelatihan kelas ibu hamil, pelatihan implan dan pelatihan imunisasi. Bidang 1. Inventaris PCIP Kota Bandung. Jenis barang, jumlah jenis barang dan jumlahnya ada tidak banyak, paling 1 unit mobil dan 1 bangunan sekretariasi Kota Bandung. Selanjutnya biasa isinya rumah tangga. Lanjut bidang 1. Rencana strategi bidang 1. Program bidang 1 organisasi hukum, penelitian dan pengembangan. Ada berapa poin? Penyelenggaraan kegiatan kerja. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan pusat dan musrah. Dan selanjutnya melaksanakan verifikasi KTA. Dan anggota baru melakukan pantaian mandiri dan langsung melapor ke ranting. Koordinasi dengan pengurus daerah IP mengenai aplikasi Sipolin. Melakukan koordinasi dengan pengembang Sipolin terkait adanya trouble pada aplikasi Sipolin. Menjadi peserta rapat koordinasi Sipolin dilaksanakan tanggal 23 Juni 2023. Bidang 2. Program bidang 2, pendidikan, pelatihan dan layanan. Ada beberapa poin. Meningkatkan kualifikasi pendidikan bidan Kota Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Yang kedua, pembinaan calon anggota IP atau lulusan pendidikan bidan untuk penting maupun kebermanfaatan menjadi anggota organisasi profesi bidan. Kegiatan antara ini sejak ditetapkan sebagai pandemi nasional di Indonesia pada bulan Maret 2020. Kegiatan bidang 2 beberapa dihentikan dahulu. Namun ada beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Mengajukan sertifikat penghargaan bagi bidan yang turut serta berjuang dalam penanganan pasien virus corona COVID-19 ke provinsi, pengurus daerah di provinsi, koordinasi dengan institusi pendidikan profesi bidan di Kota Bandung. Permasalahan dan solusinya. Permasalahannya masih ada pengusahaannya. Pada awal kepengurusan adanya kasus COVID-19 sehingga tidak bisa dilaksanakan kegiatan secara maksimal. Yang kedua, kepengurusan belum melaksanakan beberapa program sesuai dengan rencana yang telah disusun sehubungan dengan SDM masih banyak yang bekerja. Dengan adanya kondisi COVID-19, pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan segala keterbatasan. Rangkuman laporan pengurusan cabang. Pengurus IP ranting ada 15 ranting sekota Bandung menyusun laporan pertanggungjawaban melengkapi laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung masa bakti 2018 sampai dengan 2023 dan terdiri dari 15 ranting. Ada beberapa ranting yang tidak aktif dikarenakan pengurus banyak pegawai aktif dan berstatus AFT. Untuk selanjutnya, keterampilan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebab saat ini dituntut adanya perubahan, digitalisasi, transformasi sistem kesehatan. Selanjutnya, rangkap tugas pemanfaatan waktu di luar jam kerja, kerjasama dengan pengurus cabang, memberikan informasi bahwa kita dan STR sedang dalam proses. Untuk selanjutnya, untuk mengenai bendahara akan dikerjakan oleh pengurus inti bagian bendahara. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi buka, pandannya hanya buka. Itu aja itu. Ini lah yang sama. Bawa aja. Nah, yang cakep lah. Nah. Cat bisu. Cat bisu lah. Ya jadi makasih. Ayo nih, project hadirin dimohon untuk tetap duduk di tempat masing-masing. Selanjutnya, pembacaan SK nomor 003/SK/Muscap/Kota Bandung /5/tahun 2025 tentang pertanggungjawaban pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung masa bakti 2018-2023. Kepada sekretaris sidang dipersilakan. Keputusan Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung nomor 003/SK/Muscap/Kota Bandung /5/2025 tentang pertanggungjawaban pengurus cabang di Kota Bandung masa bakti tahun 2018-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang ke-8 Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Muscap ke-8 IBI Kota Bandung tentang pertanggungjawaban PCIB Kota Bandung masa bakti tahun 2018-2023. Pertama, menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban PCIB Kota Bandung masa bakti tahun 2018-2023. Kedua, menugaskan PCIB Kota Bandung masa bakti tahun 2018-2023 untuk mendokumentasikan dan menindaklanjuti pertanggungjawaban dimaksud dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 28 Mei 2025 atas nama peserta Muscap ke-8 pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung, pimpinan musyawarah cabang, ketua, sekretaris, dan anggota. Selanjutnya sidang pleno kedua dimulai. Pembacaan sosialisasi hasil kongres dan kongres luar biasa kepada Ibu Bidan Deti Hendarti, Magister Kebidanan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi Kongres ke-17 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat sidang pleno dan sidang komisi pada sidang organisasi Kongres ke-17 Ikatan Bidan Indonesia IBI yang diikuti oleh seluruh ketua pengurus daerah
dari 34 provinsi beserta 6 orang delegasi masing-masing provinsi dan ketua pengurus cabang dari 509 kabupaten kota beserta 2 delegasi masing-masing kabupaten kota serta pengurus pusat dan tim teknis PPIB berjumlah 45 orang sehingga total peserta sidang organisasi sebanyak 2.005 orang. Diulang, 2.205 orang. Maka dirumuskan beberapa rekomendasi yang disepakati. 1. Ikatan Bidan Indonesia berperan aktif dan bekerja sama membantu program pemerintah dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan nasional dalam rangka percepatan penurunan AKI, AKB, dan stunting dengan mengintegrasikan peran fungsi bidan dalam transformasi sistem kesehatan nasional pada A. Pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas dan jaringannya, Polindes dan Poskesdes. B. Tempat praktek mandiri bidan. C. Pelayanan tingkat lanjut di rumah sakit. D. Area manajemen pelayanan kesehatan. E. Pelayanan kebidanan di komunitas. 2. Mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk melibatkan Ikatan Bidan Indonesia dalam mengawal turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam rangka peningkatan kapasitas bidan dan pelayanan kebidanan serta berimplementasi di berbagai tatanan fasilitas pelayanan dalam rangka penguatan organisasi Ikatan Bidan Indonesia. 3. Menjaga dan meningkatkan kompetensi bidan melalui lembaga diklat profesi Ikatan Bidan Indonesia yang telah terakreditasi Kementerian Kesehatan RI dengan predikat A dan akan segera membentuk lembaga sertifikasi profesi LSP Bidan. 4. Mendorong dan melakukan advokasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk percepatan pengesahan standar nasional pendidikan kebidanan dalam upaya pengendalian mutu dan penguatan sistem pendidikan kebidanan. 5. Mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan percepatan pengesahan standar praktek bidan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kebidanan. 6. Dalam mendukung transformasi kesehatan di layanan primer melalui Posyandu Prima, mendorong Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa untuk menambah formasi penempatan bidan di desa dan puskesmas konek. 7. Mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara RI untuk menetapkan formasi lulusan D4 Bidan Pendidik sebagai calon ASN atau P3K. 8. Mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk percepatan penyelenggaraan pendidikan profesi bidan melalui jalur Recognition of Prior Learning atau RPL tipe A atau tipe B bagi bidan lulusan diploma 3 yang telah memiliki dan mengelola tempat praktek mandiri bidan TPMB sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk dapat difasilitasi melanjutkan pendidikan ke program pendidikan profesi bidan sesuai amanah keputusan Kementerian Kesehatan RI nomor HK-01-07-Menkes-320-2020 tentang standar profesi bidan yang menyatakan bahwa tempat praktek mandiri bidan TPMB hanya dapat dilakukan oleh lulusan pendidikan profesi bidan yang akan berlaku pada tahun 2026. 9. Pendayagunaan bidan di rumah sakit. Sesuai kompetensi dan kewenangannya, bidan dapat didayagunakan di rumah sakit pada unit Poliklinik Kebidanan, Objin, dan Keluarga Berencana (KB), Poliklinik Anak atau Tumbuh Kembang Balita, instalasi gawat darurat IGD, kamar bersalin, kamar operasi obstetri dan ginekologi, ruang nifas, ruang perinatologi, ruang onkologi ginekologi, infertility, bonek,
ICU dan HCU maternal. 10. Komite Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit mendorong Direktur Rumah Sakit untuk menugaskan Komite Keperawatan melakukan prudensial pada tenaga bidan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit Pasal 2, Pasal 3 dan bagian ketiga mengenai fungsi, tugas dan kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PDIB Jawa Barat atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Cabang IBI Kota Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Ranting beserta jajarannya, serta ibu-ibu bidan yang kami cintai dan banggakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membantu proses pemilihan ketua dan pengurus harian IBI PC Kota Bandung masa bakti 2023-2028. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari tim 5. Saya Bidan Susmanti Kusladewi, Sarjana Kebidanan sebagai Ketua, Bidan Rita Darwati, Sarjana Kebidanan sebagai Sekretaris, Bidan Cucu Nurkamilah, Sarjana Kebidanan, Bidan Rani Febrianti, Sarjana Kebidanan, Bidan Alis Latifah, Sarjana Kebidanan sebagai anggota. Dalam pemilihan ini, kami dari tim 5 telah melakukan beberapa kali rapat kerja. Yang pertama yaitu sosialisasi pendaftaran bakal calon pada bulan Maret sampai April 2025. Kedua, pada tanggal 2 Mei 2025 kami menerima dan mengelola berkas pendaftaran. Ketiga, pada tanggal 6 Mei 2025 kami melakukan seleksi dan penilaian pemberkasan. Keempat, pada tanggal 13 Mei 2025 kami menetapkan dan mengumumkan calon yang lulus seleksi. Kelima, pada tanggal 13 Mei 2025 kami penentuan jumlah suara dari ranting dan jumlah anggota. Keenam, pada tanggal 20 Mei 2025 kami melakukan penyiapan kelengkapan administrasi dan sapras dari tim 5. Pada tanggal 27 Mei 2025 kami akhir dari dan gladires. Setelah melakukan seleksi dan penilaian sesuai jumlah, kami mendapatkan 7 calon untuk ketua dan pengurus harian PCIB Kota Bandung periode 2023 sampai 2028. Kami akan menyebutkan nama para calon ketua dan pengurus IBI PC Kota Bandung periode 2023 sampai 2008. Dan pada saat kami menyebutkan nama, dimohon kepada yang bersangkutan untuk maju ke depan dan menempatkan tempat yang sudah kami sediakan. Pertama, dengan nomor urut 1, Bidan Rinjadi Ines, Sarjana Sains Terampil, Manajemen, Magister Hukum Kesehatan. Ibu-ibu bisa melihat visi dan misi dari Ibu Bidan Rinjadi Ines. Selanjutnya nomor urut 2, Bidan Anya Cerawati, SST MHPS MK. Nomor urut 3, Bidan Sri Widianti YT Utami, SKM MKes. Nomor urut 4, Bidan Diri Saraswati Handayani, SST MKM MKes. Yang kedua itu sering aktif bisa
Untuk visi misi, ibu-ibu bisa melihat di layar ya Bu ya. Nomor urut 5, Bidan Neng Mulyani, Sarjana SKM MK. Nomor urut 6, Bidan Dinarsi Handayani SST. Nomor urut 7, Bidan Halmi Amilianti SST. Inilah 7 calon ketua dan pengurus PCIB Kota Bandung. Ibu-ibu boleh melihat dan visi misinya bisa dibaca di layar. Sebelum proses pemilihan dimulai, kami persilakan kepada calon untuk meninggalkan ruangan ini dan menuju tempat yang sudah kami siapkan, akan dibantu oleh Ibu Cucu Nur Kamila. Baiklah, kami dari tim 5 kemarin melakukan. Kami akan membacakan jumlah dari suara. Dari 15 ranting kami mendapatkan 1.363 anggota, sehingga jumlah suara 134 surat suara. Selanjutnya, mekanisme pemilihan pengurus dan ketua dan pengurus harian cabang masa bakti 2023-2028. Tata tertib. Peserta menggunakan seragam nasional, memiliki mandat, HP silent, tertib, sopan, dan menjaga ketenangan. Jadi selama kita melakukan pemilihan, mohon HP-nya di-silent ya Ibu. Tata cara pemilihan. Pertama, pemimpin pemilihan adalah ketua mucak dibantu sekretaris anggota dan komisi pemilihan calon ketua pengurus cabang dan pengurus harian Kota Bandung. Pemilihan hanya diikuti oleh peserta sidang organisasi yang memiliki mandat. Pada sidang pemilihan dibagi 2 bilik suara. Jalannya sidang pemilihan diawasi oleh 2 orang observer, yaitu Ibu Ernawati SST dan Ibu Yuyu Yohana MDK. Persiapan. Panitia pemilihan mempersiapkan 2 set surat suara dengan jumlah suara yang dimiliki oleh tiap-tiap ranting. Jumlah suara dihitung menurut ADART bab 10 pasal 19 4A, yaitu 1 suara mewakili 10 anggota. Hak suara dihitung dari KTA online dan diklarifikasi dengan jumlah iuran yang tercatat pada administrasi PC ini. Ranting mendapat 1 amplop yang berisi surat suara sebanyak hak suara yang dimiliki ranting yang tercatat di PCIB Kota Bandung. Panitia menyediakan kotak suara. Pengambilan surat suara. Setiap ranting mengambil amplop yang berisi surat suara sesuai dengan jumlah suara. Ketua ranting menghitung jumlah surat suara sesuai dengan jumlah hak suara yang dimiliki ranting. Ini hak suaranya ya. Boleh dibuka Bu? Ya. 16 suara ya Bu. Ya.
Ranting Bojonegara, Ini kosong nih. selanjutnya Ranting Gedebag mendapatkan surat suara 13. Dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,